Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala al-halu. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin. Beliau masuk ke dalam pembahasan yang baru dari isim mansub, yaitu al-halu, yaitu hal. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan ta'riful hali, definisi atau pengertian dari hal. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-332. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, al-halu wasfun fadlatun muntasibu, mufhimu fi hali kafardan adhabu. Hal itu adalah wasf, yaitu sifah atau isim mushtaq. Fadlatun, dan hal itu fadlah, artinya bukan rukun dalam sebuah jumlah, yaitu yang biasanya disebut umdah. Jadi fadlah itu jumlah itu tetap dapat dipahami atau tetap dapat memberikan faidah tanpa fadlah. Muntasibu, dan hal adalah isim yang mansub. Mufhimu fi hali kafardan adhabu. Dan hal itu memberikan informasi mengenai keadaan, ya keadaan dari sahibul hal. Contohnya apa? Kafardan adhabu. Saya bepergian seorang diri. Kemudian beliau melanjutkan, ya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, al-halu naw'ani, hal itu ada dua macam. Al-awwalu, yang pertama, halun muakkidatun, yaitu hal yang memberikan penekanan, atau hal muakkidah. Apa itu hal muakkidah? Wahiyallati la tufidu ma'nan jadidan siwat tauqidi. Yang dimaksud hal muakkidah itu adalah lafadz yang tidak membawa makna yang baru kecuali taukid. Artinya hal ini, hal muakkidah ini, ketika didatangkan dalam sebuah jumlah, itu makna yang dibawa itu hanya taukid saja, penekanan saja. Wa ya'ti dzikruha fi akhiril babi, yang akan datang penjelasannya nanti di akhir bab hal. Ats-tsani, yang kedua, halun muassisatun au mubayyinatun, yaitu hal yang menetapkan atau yang menjelaskan. Ya, atau hal muassisah atau mubayyinah. Wahia, apa itu hal muassisah atau mubayyinah? Wasfun, ya dia adalah wasf. Kita lihat catatan kaki. Hadza ta'rifu bi'tibaril ghalibi. Definisi bahwa hal muassisah atau mubayyinah itu berupa wasf, ya berupa sifat atau nanti isim mushtaq. Itu adalah definisi yang dibawa dengan mempertimbangkan yang mayoritas terjadi atau mayoritas banyak ditemui di ucapan orang Arab. Biasanya hal itu berupa wasf, ya, atau isim mushtaq. Faqad takunu ghaira wasfin, karena terkadang hal muassisah atau mubayyinah itu bisa jadi tidak berupa wasf, ya, tidak berupa isim mushtaq. Kama sayati, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Kemudian beliau melanjutkan, fadlatun mansubun. Ya, hal muassisah atau mubayyinah adalah fadlah, ya, tambahan dari sebuah jumlah. Atau tanpa fadlah itu jumlah tetap memberikan faidah. Kemudian mansubun, yang dibaca mansub. Yubayyinu hay'ata sahibihi 'inda wuqu'il fi'li. Yang hal tersebut itu menjelaskan keadaan atau kondisi dari sahibul hal ketika terjadinya fi'il.
Ya, kemudian beliau melanjutkan, wal muradu bil wasfi, yang dimaksud dengan wasf dalam definisi ini adalah ma dalla ala ma'nan wa dhatin, yaitu lafadz yang menunjukkan akan makna dari sifat tersebut dan juga zat pemilik sifat tersebut. Ka raqibun, ya contohnya adalah raqibun, penunggang, yaitu menjelaskan orang yang menunggangi. Ya, ini isim fa'il. Kemudian wa farihun, ya farihun, orang yang bergembira, sifah musyabbahah. Atau wa masrurun, ya sama orang yang berbahagia, isim maf'ul, dan ini juga menunjukkan kepada zatnya juga. Wa nahwiha, dan yang sejenis dengan kata-kata tersebut. Wal wasfu jinsun yashmalul hala wal khabara wan na'ta. Dan wasf ini jenis yang masih umum, yang itu dapat mencakup hal, ya wasf itu bisa berupa hal, wal khabara, wasf juga bisa berupa khobar, wan na'ta, dan juga wasf bisa berupa na'at atau sifah. Wal muradu bil fadlati, dan yang dimaksud dengan fadlah dalam definisi tadi adalah ma laisa ruknan fil isnadi, yang bukan berupa rukun dalam susunan isnad. Karena kita tahu susunan isnad dalam jumlah, itu paling tidak ada musnad dan musnad ilaihi. Maka selain musnad dan musnad ilaihi, itu sebetulnya adalah fadlah, tambahan. Karena tanpa musnad dan musnad ilaihi, jumlah tidak bisa dipahami. Tetapi kalau selain musnad dan musnad ilaihi, itu kalau tidak disebutkan pun, itu jumlah tetap dapat dipahami. Kemudian, wa in tawaqqafa sihhatul ma'na alaihi. Jadi yang namanya fadlah itu yang bukan merupakan rukun dari susunan isnad, meskipun ya kesahihan ya atau kebenaran suatu makna itu masih tergantung kepada lafadz tersebut. Artinya, fadlah itu walaupun bukan merupakan rukun dari susunan isnad, terkadang sahnya makna suatu jumlah itu masih tergantung dari lafadz tersebut. Kita lihat catatan kaki, wadzalika li'anna ba'dal ahwali bimanzilatil umdati fi itmamil ma'nal asasiyyi lil jumlati. Hal tersebut dikarenakan sebagian hal itu menempati kedudukan umdah. Ya, walaupun dia itu fadlah tapi menempati kedudukan umdah. Dari sisi apa? Dari sisi dia itu menyempurnakan makna dasar bagi sebuah jumlah. Jadi ada hal yang seperti itu. Au fi man'i fasadihi. Atau sebagian hal itu ada yang menempati kedudukan umdah dalam ya mencegah rusaknya makna suatu jumlah. Artinya apa? Kalau hal tersebut tidak disebutkan, nanti makna dari jumlah itu akan rusak. Ya, makna dari kalimat atau jumlah itu akan rusak. Karena itu harus disebutkan fi man'i fasadihi untuk mencegah rusaknya makna. Fal'ula, maka contoh yang pertama berarti yang fi itmamil ma'nal asasiyyi lil jumlati. Ya, dalam menyempurnakan makna dasar dalam sebuah jumlah. Contohnya apa? Kal halillati tasuddu masaddal khobari. Sebagaimana hal yang dia itu menempati kedudukan khobar. Kama taqaddama fi mawadhi'i hadzfil khobari wujuban. Ini sudah dibahas sebelumnya. Sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya di tempat-tempat wajibnya dihapuskannya khobar. Nahwu contohnya, ikhtirami at-taliba muhadzaban. Ikhtirami at-taliba muhadzaban. Maka di sini adalah contoh di mana khobar itu wajib dihapus.
Yaitu ketika mubtada'nya adalah masdar. Ya, di sini ikhtiram itu adalah masdar. Kemudian setelah itu datang hal yang menempati kedudukan khobar. Ya, maka pada saat itu ya mubtada'nya masdar ya kemudian setelah itu datang hal yang menempati kedudukan khobar. Itu salah satu kondisi ya di mana khobar itu wajib dihapus. Maka di sini ya ikhtirami at-taliba muhadzaban itu takdirnya adalah ikhtirami at-taliba idza kana muhadzaban. Pemuliaanku terhadap pelajar tersebut itu jika ya pelajar tersebut itu dalam keadaan sopan atau terdidik baik. Maka fa innal ma'nal asasiyya lil jumlati la yatimmu illa bi dzikril hali. Maka makna dasar dari jumlah itu tidak akan sempurna tanpa menyebutkan hal. Kalau hanya menyebutkan ihtirami at-taliba itu hanya mubtada' saja. Ya mubtada' namun dia itu beramal seperti fi'il, ya, kemudian memiliki maf'ul bih yaitu at-taliba, tetapi jumlahnya itu sendiri belum sempurna. Kemudian watsaniyatu yang kedua berarti fi man'i fasadihi, untuk mencegah rusaknya makna jumlah. Artinya apa? Kalau hal itu tidak disebutkan, itu nanti makna jumlah itu menjadi rusak. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-191. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, ini menghikayatkan mengenai orang-orang yang mengingat Allah. Ya, kemudian merenungkan penciptaan langit dan bumi. Kemudian berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Ya, maka batilan itu adalah hal. Namun halnya itu harus disebutkan. Ya, tidak boleh dihapus. Karena kalau dihapus, maknanya menjadi rusak. Hanya, Rabbana ma khalaqta hadza, wahai Rabb kami, engkau tidak menciptakan ini saja. Ya. Padahal makna sesungguhnya, engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia. Ya, maka tidak boleh dihapus. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat ke-16. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Ya, la'ibin. Ada hal di situ, ya, dengan bermain-main. Maka walaupun itu kedudukannya hal, tetapi tidak boleh dihapus. Karena itu kalau dihapus nanti rusak maknanya. Ya, hanya wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma, malah jadi penafian. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya. Ya, maknanya menjadi rusak. Falau hudhifal halu la fasadal makna. Kalaulah hal itu dihapus dari kedua ayat ini, maka maknanya akan menjadi rusak. Li'annahu yasiru nafyan. Karena nanti jumlahnya itu menjadi jumlah penafian saja. Engkau tidak menciptakan ini. Ya, kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Penafian. Ya, maknanya menjadi rusak. Kita kembali ke atas. Wa aslul fadlati, dan asal dari yang namanya fadlah itu adalah ma yumkinul istighna'u anhu ghaliban. Yaitu lafadz yang biasanya itu jumlah itu tidak memerlukannya. Kalau itu tidak ada, itu jumlah masih dapat memberikan faedah. Ya, ghaliban biasanya. Kal mafa'ili, ya seperti maf'ul kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wa ma'na yubayyinu hay'ata sahibihi, ya, dan makna dari definisi, ya tadi di definisi ada
Wasfun fadlatun mansubun yubayyinu hay'ata sahibihi. Maka makna dari yubayyinu hay'ata sahibihi yaitu yang menjelaskan keadaan sahibul hal adalah sahibul hali huwa ma yubayyinu al-halu hay'atahu. Ya. Yaitu sahibul hal itu adalah yang hal itu menjelaskan keadaannya. Atau sahibul hal itu adalah yang dijelaskan keadaannya oleh hal. Kal fa'ili, ya seperti fa'il. Au naibil fa'ili atau naibul fa'il. Awil maf'uli bihi atau maf'ul bih wa ghairiha. Ini mengisyaratkan bahwa biasanya sahibul hal itu berupa fa'il, naibul fa'il atau maf'ul bih dan selainnya. Kemudian kita lihat catatan kaki wa dzalika kal mubtada'i 'alal qaulir rajihi. Dan contoh lafadz yang bisa menjadi sahibul hal adalah mubtada menurut pendapat yang lebih kuat. Wa huwa sihhatu maji'il hali minal mubtada'i, yaitu memungkinkan untuk mendatangkan hal untuk lafadz mubtada. Au ma asluhu al-mubtada'u. Atau bisa juga sahibul hal itu menjadi atau menjelaskan keadaan atau sahibul hal itu berupa lafadz yang asalnya adalah mubtada. Contohnya apa? Isim inna itu kan asalnya mubtada. Atau isim kana itu juga asalnya adalah mubtada. Maka mubtada, isim inna atau isim kana itu memungkinkan untuk dijelaskan keadaannya oleh hal. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-17. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah." Dan sebelum Al-Qur'an itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Fa imaman halun min kitabu Musa. Maka lafadz imaman adalah hal bagi lafadz kitabu Musa. Al-waqi'i mubtada'an, yang lafadz kitabu Musa itu menempati kedudukan mubtada'. Khabaruhu al-jarru wal majruru qablahu. Khabarnya adalah jar majrur yang datang sebelumnya, yaitu wa min qablihi. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Ya, dalam surat Al-Qalam ayat 34. Ya, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Rabb-Nya. Fa'inda dzarfun muta'alliqun bimahdhufin. Maka lafadz inda itu adalah lafadz dzaraf, yang dia itu tergantung atau terikat dengan suatu lafadz yang dihapus. Halun min jannatin na'imi. Itu merupakan hal dari lafadz jannatin na'imi. Al-waqi'ati isman li inna mu'akhkharan. Yang lafadz jannatin na'imi itu menempati kedudukan isim inna yang diakhirkan. Kemudian kita kembali ke atas. Wal muradu bayanu sifatihi waqta wuqu'il fi'li. Ya, maksudnya yubayyinu hay'ata sahibihi adalah bayanu sifatihi waqta wuqu'il fi'li. Yaitu menjelaskan sifat dari sahibul hal ketika terjadinya fi'il. Ya, ketika terjadinya fi'il. Kemudian wa tu'rafud dalalatu 'alal hay'ati biwad'i su'alin musaddarin bi kaifa. Ya. Maka untuk mengetahui ya petunjuk
ya, atau yang menunjukkan bahwa itu adalah keadaan, ya kita dapat mengetahui itu adalah keadaan, itu dengan melontarkan pertanyaan musaddarin bi kaifa yang didahului oleh kaifa. Yakunu jawabuhu lafdzul hali. Nanti jawabannya, ya jawabannya itu dapat dijawab dengan lafadz hal. Ya, ini kaidah yang sangat memudahkan. Ya, tu'rafud dalalatu 'alal hay'ati bi wad'i su'alin musaddarin bi kaifa. Jadi kalau ada pertanyaan yang dimulai dengan kaifa, ya maka nanti yakunu jawabuhu lafdzul hali. Maka jawabnya itu adalah lafadz hal. Misalnya tadi apa? Adhabu fardan. Ya, adhabu fardan. Saya bepergian seorang diri. Maka bisa dijadikan pertanyaan, kaifa tadhhabu? Ya, kaifa tadhhabu? Bagaimana engkau bepergian? Maka jawabannya apa? Adhabu fardan. Atau fardan saja. Ya, lafadz hal itu bisa menjadi jawabnya. Mithalu dzalika, maka contohnya itu adalah hadarat dhaifu masyian. Ya, hadarat dhaifu masyian. Tamu tersebut hadir dalam keadaan berjalan. Famasyian halun minal fa'ili. Maka masyian, lafadz masyian adalah hal dari fa'il. Ya, fa'ilnya lafadz ad-dhaifu. Wa huwa wasfun, dan lafadz masyian itu adalah wasf. Ya, isim mushtaq. Li'annahu ismu fa'ilin. Ya, li'annahu ismu fa'ilin. Karena masyian itu adalah isim fa'il. Wa fadlatun, dan fadlah tadi kalau mengikuti definisi, li'annahu laisa ruknan fil isnadi. Karena itu bukan rukun dari isnad. Karena di sini kita bisa melihat ya, jumlahnya itu hadarat dhaifu itu sudah cukup. Tamu tersebut telah hadir. Ya, dan bukan rukun, rukunnya hanya dua, yaitu hadara sebagai fi'il, itu menjadi musnad. Kemudian ad-dhaifu sebagai fa'il menjadi musnad ilaihi. Hanya dua rukun itu saja. Maka masyian itu menjadi tambahan fadlah. Fahuwa zaidun 'alal musnadi hadara, ya, maka itu adalah tambahan dari musnadnya yaitu fi'il hadara. Wal musnadi ilaihi ad-dhaifu, dan musnad ilaih yaitu ad-dhaifu, fa'ilnya. Wa bayyana hay'atal ismil ladzi qablahu. Dan masyian itu menjelaskan, ya bayyana wa bayyana hay'atal ismil ladzi qablahu. Masyian itu menjelaskan keadaan isim yang datang sebelumnya. Yaitu apa? Ad-dhaifu. Fa yasihhu an yuqala, ya maka sah untuk dikatakan kaifa ja'at dhaifu atau kaifa hadarat dhaifu, ya bagaimana tamu tersebut datang, fayuqalu masyian, maka dijawab masyian. Kemudian beliau melanjutkan wa min amthilati dzalika qauluhu ta'ala, dan di antara contoh pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-29. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wad'uuhu mukhlishin, wad'uuhu mukhlishin. Dan sembahlah Allah, ya sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Ya, karena wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Ya, wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Maka fa mukhlishina halun minal fa'ili. Ya, maka lafadz mukhlisin itu adalah hal dari fa'il. Wa huwal wawu, yaitu lafadz wawu yang ada pada ud'u. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-213. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa mubasysyirina wa mundzirin. Ya, mubasysyirina wa mundzirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat
Al-Baqarah ayat ke-213, ya, sebagai pemberi peringatan, ya, dan juga atau mubasyir dulu, mubasyirina wa mundzirin, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa qauluhu ta'ala itu faba'atsallahu an-nabiyyina mubasyirina wa mundzirin. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Fa mubasyirina wa mundzirina halun minal maf'uli an-nabiyyina. Maka lafadz mubasyirina dan wa mundzirina itu adalah hal bagi maf'ul, yaitu an-nabiyyina. Lafadz an-nabiyyina. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat ke-69. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba." Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang kalian ambil tersebut sebagai makanan yang halal dan baik. Halal lagi baik. Fahalalan thayyiban halani minal mausulil majruri. Maka halalan thayyiban itu adalah, ya, hal, dua-duanya adalah lafadz hal bagi isim mausul yang majrur, yaitu ma yang ada setelah min, ya, mimma, ya, mimma. Maka halalan thayyiban adalah hal bagi lafadz ma yang ada setelah mimma. Kemudian kita lanjutkan, wa kharaja bi dzikril wasfi. Yang tadi dikatakan definisinya adalah al-halu wasfun fadlatun mansubun. Ya, ini biasa pembahasan ini sekali lagi dalam pembahasan definisi, ya, karena definisi atau ta'rif yang baik itu harus jami', mencakup semua hal yang masuk dalam definisi, namun juga mani'. Ya, artinya apa-apa yang tidak masuk dalam definisi itu harus bisa dikeluarkan atau dikecualikan. Nah, di sini proses untuk menunjukkan apa yang tidak masuk dalam definisi itu bisa dikeluarkan. Wa kharaja bi dzikril wasfi, ya, dengan menyebutkan wasf dalam definisi itu dikeluarkan dari definisi, ya, dengan menyebutkan wasf dalam definisi itu maka dikeluarkan apa? Nahwu raja'tul qahqara. Ya, raja'tul qahqara. Ya, maka contoh raja'tul qahqara itu dikeluarkan dari definisi, ya, karena menyebutkan wasf tadi. Nah, bagaimana penjelasannya? Raja'tul qahqara, ya, saya kembali ke belakang atau mundur. Fa innahu wa in kana mubayyinan li hayatil fa'ili, ya, lafadz al-qahqara walau meskipun dia itu menjelaskan keadaan fa'il, ya, fa'ilnya di situ adalah ta, ya, ana, yang takdirnya ana. Kan saya kembalinya itu dalam keadaan mundur ke belakang. Maka al-qahqara itu menjelaskan keadaan saya yang mundur ke belakang. Illa annahu laisa biwasfin. Tetapi al-qahqara itu bukan wasf. Ya, bukan wasf. Maka apa? Al-qahqara itu dikeluarkan dari definisi hal. Artinya dia itu bukan hal. Ya. Bal huwasmun lirruju'i ilal khalafi. Tapi al-qahqara adalah sebuah isim yang bermakna mundur ke belakang. Ya, kembali ke belakang. Maka al-qahqara ini, contoh al-qahqara ini, itu dikeluarkan dari definisi hal. Ya, bukan termasuk hal. Kemudian wa kharaja bi dzikril fadlati, ya, kemudian dengan menyebutkan fadlah dalam definisi hal, maka al-wasful waqi'u umdatan, ya, maka wasf yang menjadi umdah dalam jumlah itu dikeluarkan dari definisi hal. Ya, dia wasf, ya, tapi dia menjadi umdah, maka itu bukan hal. Ya, kharaja dikeluarkan dari definisi hal.
Contohnya apa? Kal khobari. Ya, kal khobari. Kalau misalnya ada wasaf tapi menjadi khobar, berarti itu bukan hal. Nahwu contohnya, imadun masrurun. Ya, imad itu bergembira. Masrurun itu wasaf karena dia isim maf'ul. Tetapi di sini kedudukannya sebagai khobar, ya berarti umdah. Ya, umdah rukun dari sebuah jumlah, maka itu bukan hal. Kemudian wabi dzikrid dalalati 'alal hayati, dan dengan menyebutkan bahwa hal itu menunjukkan akan kondisi atau keadaan, ya dalam definisi kan disebutkan tadi ya, eh, halun wasfun fadlatun mansubun yubayyinu hay'ata sahibihi. Ya, maka dengan menunjukkan hay'ah tadi, at-tamyizul mushtaqqu. Ya, tamyiz yang mushtaq itu dikeluarkan dari definisi. Jadi walaupun dia itu isim mushtaq, ya berarti wasf, tetapi dia itu tamyiz. Ya, dia itu tamyiz. Maka yang seperti itu dikeluarkan dari definisi hal. Karena apa? Tamyiz itu tidak menjelaskan hay'ah. Ya, tidak menjelaskan keadaan atau kondisi dari sahibul hal. Nahwu contohnya, lillahi darruhu farisan. Ya, lillahi darruhu farisan. Lillahi darruhu itu salah satu bentuk ta'ajjub. Ya, salah satu bentuk ta'ajjub. Maka betapa mengagumkannya, siapa yang mengagumkan? Penunggang kuda tersebut. Nah, farisan itu isim fa'il. Tetapi di sini kedudukannya bukan hal, tapi sebagai tamyiz yang menjelaskan siapa yang mengagumkan. Ya, betapa mengagumkannya penunggang kuda tersebut. Fa'innahu tamyizun la halun, maka farisan itu tidak masuk dalam definisi hal, karena dia adalah tamyiz dan bukan hal. Kemudian, idh lam yuqsad bihid dalalatu 'alal hay'ati. Ya, sedangkan lafadz farisan itu tidak dimaksudkan untuk menunjukkan akan keadaan, ya, untuk menunjukkan keadaan atau kondisi. Ya, bukan untuk menunjukkan hay'ah, tetapi apa? Balit ta'ajjubu min furusiyatihi. Akan tetapi menunjukkan kekaguman atas kemahiran berkuda dari penunggang kuda tersebut. Wa waqa'a bayanul hay'ati dimnan. Dan penjelasan ya dari hay'ah itu ya walaupun terjadi ya berlaku tetapi hanya secara dimnan, secara kandungannya saja. Kemudian wa kadzan na'tul mansubu. Demikian juga na'at yang mansub. Na'at yang mansub itu juga dikeluarkan dari definisi hal. Mengapa? Nahwu ra'aitu rajulan waqifan. Ya, ra'aitu rajulan waqifan. Saya telah melihat seorang laki-laki yang ya bangun atau berdiri. Maka apa? Itu isim yang mansub waqifan. Dan itu juga wasaf ya, isim fa'il. Ya. Fa'innahu lam yasuq li bayanil hay'ati. Ya, itu lafaz tersebut tidak masuk dalam menjelaskan hay'ah, ya kondisi. Wa innama li takhsisil man'uti. Ya, sesungguhnya lafadz waqifan tersebut itu untuk mengkhususkan man'utnya. Ya, mengkhususkan man'utnya yaitu lafadz rajulan. Ya, rajulan. Karena isim yang nakirah itu bisa dikhususkan dengan memberikan sifat atau na'at. Dan sama wa waqa'a bayanul hay'ati dhimnan. Ya, dan penjelasan hay'ahnya, ya, kondisinya itu dijelaskan secara kandungan makna. Kita lanjutkan. Tadi ada lanjutan ya untuk penjelasan yang tadi. Wa idza kana maji'ul hali minal mubtada'i muayyidan bis-sama'i, dan jika kedatangan hal dari mubtada, ya tadi kan dikatakan hal itu bisa menjelaskan keadaan mubtada. Itu muayyidan bis-sama'i atau muayyadan ya, muayyadan bis-sama'i itu didukung oleh apa yang diucapkan oleh orang Arab.
Fala qimata lirra'yil ladzi, maka tidak ada artinya ya pendapat yang yarfidu dzalika, yang menolak pendapat tersebut, ya bahwa hal itu tidak bisa menjelaskan mubtada. Ya, karena ada ulama nahwu yang berpendapat demikian. Wala yujizuhu bina'an ala ta'lilin mudawwanin fi kutubin nahwi. Dan ada ya ulama yang menolak bahwa hal itu bisa menjelaskan keadaan mubtada, itu tidak memperbolehkannya berdasarkan illah, ya alasan-alasan sebab-sebab yang tertulis di kitab nahwu. Karena dalam kitab nahwu itu biasanya disebutkan illah, sebab alasan mengapa misalnya mubtada itu tidak bisa dijelaskan dengan hal misalnya. Ya, tapi kalau sudah dikuatkan dengan sama ya, apa yang diucapkan orang Arab, maka tidak perlu pendapat yang menolak tersebut. Ya, tadi itu tinggal belum terbaca. Sekarang kita lanjutkan. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, yaitu al-halu wasfun ila akhirih. Maksudnya adalah innal hala huwal wasful mushtaqul fadlatul muntasibu lidalalati ala hayati sahibihi wa sifatihi. Sesungguhnya hal itu adalah wasf yang berupa isim mushtaq, yang dia itu fadlah, ya, tambahan, yang muntasib, yang mansub, yang menunjukkan kondisi dari pelakunya, ya, atau sahibnya, dan juga menunjukkan sifatnya, ya, kondisi dari sifatnya. Mithlu, ya, contohnya yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala adalah fardan adhabu, saya bepergian seorang diri. Fa fardan halun bima'na munfaridan. Maka fardan adalah hal yang memiliki makna munfaridan. Ya, karena munfaridan itu adalah isim mushtaq, ya, isim fa'il dari infaroda yanfaridu. Wa fihi al-quyudul madhkuratu. Dan bagi hal itu ada kriteria-kriteria yang sudah disebutkan tadi. Wa qad afadal mithalu jawaza taqdimil hali ala amiliha. Dan contoh tersebut, yaitu fardan adhabu, itu memberikan faedah diperbolehkannya mendahulukan hal dari amilnya. Karena contohnya kan fardan adhabu. Hal dulu disebut, baru fi'il dan fa'il. Wasayati insya'allahu, yang nanti akan datang penjelasannya insya'allahu. Wa qawlihi mufhimu yuqra'u bila tanwinin. Lafat mufhimu tadi, itu kan ada mufhimu fi hali kafardan adhabu. Mufhimu itu dibaca tanpa tanwin. Mengapa? Li'annahu ala hadfil mudhafi ilaihi. Karena di situ ada mudhaf ilaihi yang dihapus. Ya, karena kita tahu ada pembahasan kalau mudhaf ilaihi dihapus, kemudian diniatkan mudhaf ilaihnya, ya maka dia itu tanpa tanwin. Misalnya apa? Mim ba'du, min qablu, ya seperti itu. Wa kadza fi hali. Demikian juga fi hali, itu tidak ada tanwinnya, berarti ada mudhaf ilaihi yang dihapus. Li'annal mudhafa ilaihi manwiyus thubuti. Ya, li'annal mudhafa ilaihi manwiyus thubuti. Karena mudhaf ilaihnya itu diniatkan untuk disebutkan, ya, atau diniatkan untuk diadakan. Ai mufhimu ma'nan fi hali kadza. Memberikan pemahaman makna, ya, pada hal kadza, ya, keadaan yang seperti ini. Ya, jadi itu penjelasan mengapa mufhimu dan hali tidak ditanwin karena ada mudhof ilaih yang diniatkan. Nah, kemudian ini pembahasan yang paragraf berikutnya ini banyak dibahas. Wa'lam anna lafdha halun yajuzu fi lafdhihi wa dhamirihi wa wasfihi wa ghairi dzalika at-tadhkiru wa ta'nitsu. Ini sering dibahas ya. Bahwa lafadz hal, kata hal,
Itu baik dari sisi lafadznya, dan juga domirnya, dan sifatnya, dan juga selainnya yang berkaitan dengan fi'il dan lain sebagainya, itu boleh dimudzakarkan, dan juga boleh dimuannaskan. Ya, jadi boleh dianggap mudzakkar, boleh dianggap muannas dari sisi lafadz, domir, wasaf, dan selainnya. Kemudian beliau memberikan pendapat wal ahsanu fi lafdhihi at-tadhkiru. Dan yang lebih baik kalau dari sisi lafadznya itu dianggap mudzakkar. Wa fi dhamirihi wa wasfihi at-ta'nitsu. Dan yang lebih baik kalau dari sisi dhamir dan wasfnya itu dimuannaskan. Ya, ini pendapat beliau. Wa qad warada isti'malani fin nazmi. Dan sungguh ada dua penggunaan ya dalam nazam alfiyah ini. Ya, ada hal sebagai mudzakkar dan hal sebagai dianggap muannas, lafadz hal tersebut. Fata'ammal dzalika fil abyatil atiyati fi hadzal babi. Maka perhatikan hal tersebut nanti di bait-bait yang akan datang dalam bab ini. Ya, berarti ada hal itu nanti bisa jadi mudzakkar, bisa ada yang dianggap sebagai muannas lafadznya. Kemudian kita lanjutkan ausaful hali, ya, sifat-sifat dari hal. Jadi ada yang dua, ada yang muntaqilatun, sifat yang pertama adalah muntaqilatun, sifat yang kedua adalah mustaqqatun. Ya, muntaqilatun dan mustaqqatun. Jadi dua sifat ini, yaitu muntaqilatun dan mustaqqatun, itu akan dijelaskan dalam bait ini. Ya, awsaful khali al-awwalu muntaqilatun, atsani mustaqqatun. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-333. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan wa kaunuhu muntaqilan mustaqqan yaghlibu lakin laisa mustahaqqa. Ya, jadi wa kaunuhu muntaqilan mustaqqa yaghlibu lakin laisa mustahaqqa. Jadi biasanya hal itu muntaqilan dan mustaqqa. Yang berupa isim mustaq, yaghlibu biasanya, yang mayoritas. Lakin laisa mustahaqqa, akan tetapi tidak wajib seperti itu. Lil hali, ya kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan lil hali arba'atu awsafin. Hal itu memiliki 4 sifat. Al-awwalu, yang pertama, antakuna muntaqilatan la thabitatan. Yang pertama adalah bahwa hal itu adalah muntaqilah. Ya, muntaqilah. Ini nanti maksudnya durasi keadaannya itu terbatas. Artinya tidak terus-menerus. La thabitatan, tidak terus-menerus. Jadi dibatasi oleh waktu tertentu. Wa hadza ghalibun la lazimun. Ya, tetapi muntaqilahnya ini itu biasanya, ya mayoritas seperti itu, namun tidak selalu. Ya, tidak selalu menunjukkan sesuatu yang muntaqilah. Berarti terkadang bisa juga menunjukkan thabitah, yang terus-menerus. Wal muntaqilatu, yang dimaksud dengan muntaqilah di sini, hiyallati tubayyinu hay'ata sahibiha muddatan muaqqatatan. Ya. Ya, jadi hiyallati tubayyinu hay'ata sahibiha muddatan muaqqatatan. Jadi maksudnya hal itu menjelaskan keadaan sahibul hal itu hanya untuk waktu yang tertentu atau sementara. Ya, bukan untuk waktu yang seterusnya. Nahwu contohnya jaa Bakrun dhahikan. Bakar telah datang dalam keadaan tertawa. Ya, maka tidak mungkin tertawa itu terus-menerus. Pasti untuk waktu yang tertentu saja. Kemudian ra'aitu Ziyadan waqifan. Saya telah melihat Ziyad dalam keadaan berdiri. Maka waqifan ini itu juga pasti untuk waktu yang tertentu saja, tidak mungkin terus-menerus berdiri.
Kemudian beliau melanjutkan, watsabitatu, dan yang dimaksud dengan tsabitah atau terus-menerus, hiyal mulazimatu li sahibiha la tufariquhu. Jadi ats-tsabitah itu adalah terus-menerus berada di sahibul hal dan tidak pernah terpisah dengan hal tersebut, dengan keadaan tersebut. Wa taqa'ul halu wasfan tsabitan fi thalathi masaila. Dan hal itu dapat terletak sebagai wasf yang tsabit, yang terus-menerus pada 3 permasalahan. Jadi bisa hal itu tidak menunjukkan terus-menerus, itu bisa. Terus-menerus melekat pada sahibul hal itu bisa. Kapan itu? Pada 3 keadaan. Al-ula, ya, pada permasalahan yang pertama, an yadulla amiluha ala tajaddudi sahibiha. Amilnya, ya, amil yang ada pada jumlah tersebut, misalnya berupa fi'il, ya, perbuatan atau fi'ilnya tersebut itu menunjukkan tajaddudi sahibiha, ya, terus diperbarui. Artinya apa? Sahibul hal itu terus-menerus melakukan hal tersebut. Ya, artinya hal yang dijelaskan dalam keadaan yang dijelaskan dalam hal itu terus-menerus dilakukan. Ya, terus-menerus dilakukan, diperbarui, dilakukan. Bagaimana itu? Bi an yakuna sahibuha fardan min naw'in yastamirru fihil khalqu wal ijadu. Dalam hal ini, sahibul halnya itu merupakan, ya, satu-satunya zat, ya, satu-satunya jenis atau zat yang dapat terus-menerus melakukan penciptaan dan mengadakan benda baru. Ya, artinya sahibul halnya itu adalah satu-satunya zat yang dapat terus-menerus melakukan penciptaan dan mengadakan hal yang baru. Ya, tentu saja yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahwu, contohnya, khalaqallahu zarafata yadaiha atwala min rijlaiha. Ya, khalaqallahu zarafata yadaiha atwala min rijlaiha. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan jerapah, itu kedua tangannya itu lebih panjang dari kedua kakinya. Ya, maksudnya kalau kita melihat jerapah, itu memiliki 4 tungkai, ya, 4 tungkai, atau terkadang dikatakan 4 kaki, ya, 4 kaki atau 4 tungkai. 2 tungkai yang di depan itu disebut sebagai tangan di sini, ya, karena di depan. Nah, 2 tungkai yang di depan itu lebih panjang dari 2 tungkai yang di belakang, ya. Artinya kedua tangan jerapah itu lebih panjang dari kedua kakinya yang di belakang. Ya, kita lihat catatan kaki, az-zarafatu bi fathiz zai wa dhammiha. Ya, jerapah az-zarafah itu bisa dibaca dengan menfathahkan huruf zai menjadi az-zarafatu wa dhammiha, atau mendommahkan az-zurafatu. Kemudian apa itu? Hayawanun tawilul yadaini qasirur rijlaini. Yaitu hewan yang kedua tangannya panjang dan kedua kakinya itu pendek. Maaf, ya, kedua tangannya panjang, kedua kakinya pendek, atau kedua tungkai depannya itu panjang dan dua tungkai belakangnya itu pendek. Fiha shibahun bikatsirin minal hayawani. Dan memiliki, ya, kemiripan dengan berbagai macam hewan, ya, banyak hewan. Ya, raji' ini dapat dilihat pada hayatul hayawanil kubra, kehidupan hewan-hewan yang besar. Lid-Damiri, ya, buah karya Ad-Damiri. Beliau adalah salah seorang ilmuwan yang meneliti tentang hewan. Al-Mujallad ats-Tsaniyah, jilid kedua, safhata khamsin, halaman 5. Ya, kita kembali ke atas. Fayadaiha badalu ba'din. Maka yadaiha adalah badal ba'd. Kemudian atwala
halun lazimatun min yadaiha, atau wala adalah hal yang terus-menerus ada pada yadaiha. Wal amilu, dan amilnya itu adalah khalaqa. Ya, khalaqa. Allah telah menciptakan. Wa huwa yadullu ala tajaddudi hadzal makhluqi, dan ini menunjukkan bahwa makhluk tersebut, yaitu jerapah, itu terus-menerus diciptakan. Ya, sejak zaman dulu sampai sekarang itu jerapah masih diciptakan. Ai ijadu amsalihi, yaitu terus-menerus ada yang semisal dengan jerapah. Wastimraru hadzal ijadi fil azminatil muqabbilati. Ya, wastimraru hadzal ijadi fil azminatil muqabbilati. Dan diciptakannya jerapah ini itu akan terus-menerus ada pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yaitu dalam surat An-Nisa ayat ke-28. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Ya, maka di sini ya, itu penciptaan manusia itu juga akan terus ada. Ya, sampai waktunya nanti. Istimror, terus-menerus diciptakan, dan dari zaman dahulu sampai sekarang itu manusia terus diciptakan dalam keadaan yang lemah. Tsaniyatu, yang kedua, an yakunal halu muakkidatan imma li'amiliha, ya, bahwa hal tersebut itu menjadi muakkidah, yang menekankan. Yang bisa jadi itu menekankan amilnya, yang ditekankan adalah amilnya, kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arsalnaka linnasi rasula. Ya, wa arsalnaka linnasi rasula. Dan kami telah mengutus kepada engkau, ya, bagi manusia rasulan. Ya, seorang rasul. Maka kalau kita melihat i'rab Al-Qur'an, rasulan di sini kedudukannya sebagai hal. Hal yang apa? Yang menguatkan amilnya, yaitu arsalna. Au li sahibiha, atau bisa juga menekankan, yang memberikan penekanan terhadap sahibul hal. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat ke-99. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Ya, ini kalau sebelumnya walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dan jika Rabbmu menghendaki, tentulah beriman, ya, semua orang di muka bumi seluruhnya. Ya, semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka lafadz jami'an di sini itu menjadi penguat taukid dari sahibul hal. Kita lihat catatan kaki terkait ayat yang tadi, ya, yang la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Nah, la amana, ya, la amana di sini itu allamu rabitatun li jawabi law fi qoulihi ta'ala walau syaa rabbuka la amana. Maka lam yang ada pada la amana itu lam penghubung, ya, bagi jawab law. Lawnya mana? Fi qaulihi ta'ala, pada ayat yang sama, yaitu sebelumnya, walau syaa rabbuka la amana. Amana fi'lun madhin, dan fi'il amana, dan lafadz amana adalah fi'il madhi. Man ismun mausulun fa'ilun, dan man adalah isim mausul menjadi fa'il bagi amana. Fil ardi silatun, dan fil ardi adalah silahnya. Kulluhum,
kullu taukidun ma'nawiyyun lil mausuli. Ya, lafadz kullu pada kulluhum adalah taukid maknawi bagi isim mausul. Kemudian wahum mudhafun ilaihi, hum pada kulluhum mudhaf ilaih. Jami'an halun muakkidatun minalismil mausuli. Dan jami'an adalah hal yang menjadi penaukid bagi isim mausul. Ya, jadi tadi jami'an itu sahibul halnya adalah man, isim mausul. Kita kembali ke atas. Au muakkidatun limadmuni jumlatin qablaha. Atau bisa juga hal tersebut itu memberikan penekanan pada kandungan jumlah sebelumnya. Bisyarti, namun dengan syarat, an yakuna hadzal madmunu amron tsabitan mulaziman fil ghalibi. Selama kandungannya itu, kandungan dari jumlah sebelumnya itu terus-menerus terjadi, ya, atau pada mayoritas keadaannya itu terus terjadi. Fayattafiqu ma'nal hali wa madmunul jumlati. Dan makna dari hal dan kandungan jumlahnya itu harus terjadi ittifaq, ya, sama. Nahwu contohnya Hisyamun abuka atufan. Ya, Hisyamun abuka atufan. Hisyam, ya, ayahmu seorang yang penyayang. Atau kita lihat fa'atufan halun min abu. Ya. Maka atufan adalah hal dari lafadz abun atau abu di situ. Alladzi huwa sahibuha, dan itu adalah sahibul halnya. Wa ma'na hadhil hali huwa huwal atfu, maka makna dari hal tersebut yaitu atufan atau al-atf, ya, belas kasih seperti itu, yuwafiqul ma'na dimniyya lil jumlatil lati qablaha. Itu ya sama atau sepakat atau ya selaras dengan makna yang terkandung pada jumlah sebelumnya. Kenapa? Li'anna madmunal jumlati Hisyamun abuka annahu atufun. Ya, Hisyamun abuka annahu atufun. Hisyam ayahmu, ya, sesungguhnya beliau itu seorang yang penyayang. Wa hadza amrun tsabitun wa mulazimun fil ghalibi. Maka ini adalah perkara yang terus-menerus ada, ya, dan ya terus ada pada ayahmu secara umum. Fattafaqa ma'nal hali wa madmunul jumlati. Maka sama antara makna hal dan kandungan jumlah. Kemudian beliau melanjutkan ats-tsalitsatu, ya, permasalahan ketiga di mana hal itu tidak muntaqilah, artinya bisa terus-menerus disandarkan kepada sahibul hal. Itu adalah fi amtsilatin masmu'atin la dhabita laha. Yaitu pada contoh-contoh yang ya memang didengarkan dari orang Arab dan tidak ada kaidah yang menjelaskannya. Ya, karena apapun yang masmu' yang didengarkan dari orang Arab itu bisa menjadi dasar walaupun tidak ada kaidahnya. Seperti apa? Da'autullaha sami'an. Saya berdoa kepada Allah yang Maha mendengar. Wa qaulihi ta'ala, ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melain Dia. Ya, dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Maka faqaiman halun lazimatun. Maka lafadz qaiman di sini adalah hal yang terus melekat pada sahibul hal. Ya, kita teruskan.
Kemudian al-wasfu tsani lil hali, ya sifat yang kedua bagi hal, antakuna mustaqqatan la jamidatan. Yaitu yang namanya hal itu adalah isim mustaq, bukan isim jamid. Wa hadza aidan ghalibun la lazimun. Sifat yang ini juga itu biasanya mayoritas, tetapi tidak selalu. Fataqaul halu jamidatan, ya, dan hal itu bisa juga menjadi, atau isim jamid itu bisa juga menjadi hal. Wahia nau'ani, dan itu ada pada dua kelompok ini. Al-awwalu, yang pertama, jamidatun mu'awwalatun bil mustaqqi. Yaitu isim jamid, tetapi ditakwil menjadi isim mustaq. Nah, kita lihat catatan kaki, yara ba'dun nuhati annahu la hajata ila takallufi ta'wilil halil jamidati bimustaqqin. Sebagian ulama nahwu itu berpendapat bahwa ya sebetulnya tidak perlu untuk memberatkan diri. Apa yang membuat berat itu menakwil hal yang berupa isim jamid itu ditakwil menjadi isim mustaq. Sebetulnya tidak perlu. Mengapa? Li'annal hala huwal mubayyinu lil hayati. Karena yang namanya hal itu menjelaskan keadaan atau kondisi. Wa kullu ma qama bihadhil faidati faqad hasala fihil matlubu minal hali. Maka lafat apa saja yang dapat memenuhi makna ini, faidah ini, yaitu menjelaskan keadaan atau kondisi, maka yang diinginkan itu sudah dapat dihasilkan. Ya, yang diinginkan dari hal itu sudah dapat dihasilkan. Fala yatakallafu ta'wiluhu bil mustaqqi. Maka tidak perlu membebani diri ya dengan mentakwilnya menjadi isim mustaq. Ya. Kemudian kita kembali ke atas, wa asyharu mawadhi'iha arba'atun. Dan 4 tempat yang paling masyhur, atau tempat-tempat yang paling masyhur di mana hal yang jamid itu bisa ditakwil menjadi mustaq, itu ada 4. Dzakara Ibnu Malikin minha thalathata. Dzakara Ibnu Malikin minha thalathatan. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan 3 dari 4 tadi. Faqala, ya, maka kemudian bait berikutnya. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.